Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulifatul Miyasaroh dari kelas PI 4E. Di sini saya akan merangkum pelajaran filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, pendidikan multikultural. Secara sederhana, multikulturalisme bisa dipahami sebagai pengakuan bahwa sebuah negara atau masyarakat adalah beragam dan majemuk, atau dapat pula diartikan sebagai kepercayaan kepada normalitas dan penerimaan keragaman. Pendidikan multikultural adalah merupakan suatu wacana yang lintas batas karena terkait dengan masalah-masalah keadilan sosial, demokratis, dan hak asasi manusia. Tulus dan toleransi terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Adapun metode yang digunakan dalam pendidikan multikultural adalah sebagai berikut. Yang pertama ada metode kontribusi, yang kedua ada metode pengayaan, yang ketiga ada metode transformatif, yang keempat ada metode pembuatan keputusan dan aksi sosial. Kemudian ada pendekatan-pendekatan yang mungkin bisa dilakukan di dalam pendidikan kultural adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pendekatan historis, yang kedua ada pendekatan sosiologis, yang ketiga ada pendekatan kultural, yang keempat ada pendekatan sosiologis, yang kelima ada pendekatan estetik, yang keenam ada pendekatan berperspektif gender. Kemudian materi selanjutnya yaitu pemikiran pendidikan Ibnu Khaldun. Pemikiran pendidikan Ibnu Khaldun dapat dipisahkan dari akar pemikiran keislamannya. Ibnu Khaldun tumbuh dan berkembang dalam suasana keilmuan dan juga keislaman yang cukup kental. Ayahnya seorang agamawan yang sangat konsep dalam ilmu keagamaan. Namun sayang ayahnya wafat karena terserang penyakit fas. Sehingga Ibnu Khaldun tidak dapat banyak ilmu agama dengan ayahnya. Ibnu Khaldun pernah hidup lama di Afrika Utara, Eropa, tepatnya di Spanyol di Granada, dan di Mesir. Tokoh yang paling dominan yang mempengaruhi pemikiran filsafat ilmu Khaldun adalah Al-Ghazali dan Ibnu Rushdi. Selain sebagai seorang rasional, Ibnu Khaldun juga merupakan seorang empiris. Ibnu Khaldun berhasil memadukan antara metode deduktif dan induktif dalam pengetahuan Islam sebagai seorang ilmuwan. Ibnu Khaldun berhasil membuat pemikiran sistematis antara aliran rasionalisme dan aliran empirisme, antara deduktif dan induktif. Lain halnya dengan pemikiran keagamaan Ibnu Khaldun yang sangat religius. Ibnu Khaldun memiliki kecenderungan sufistik yang sangat kuat. Gaya pemikiran Ibnu Khaldun, baik selaku filosof, ilmuwan, dan agamawan, terbentuk sebagai hasil dari kondisi sosial kultural yang ada pada masanya. Pemikiran yang rasional, empiris, dan fusifik inilah yang dijadikan dasar pijakan Ibnu Khaldun dalam membangun konsep-konsepnya mengenai pendidikan. Ilmu pengetahuan menurut Ibnu Khaldun merupakan kemampuan manusia untuk membuat analisis dan sistematis sebagai hasil dari proses pemikiran. Proses berpikir tersebut disebut Khaldun sebagai afidah, jamak dari fuad. Ada 3 tingkatan proses berpikir menurut Ibnu Khaldun. Yang pertama al-tamyizi. Yang kedua ada al-tajribi. Yang ketiga ada al-nazhari. Ada 3 tingkatan cara memperoleh ilmu pengetahuan tersebut. Ibnu Khaldun membagi ilmu pengetahuan menjadi 2 kategori. Yang pertama, al-ulum al-aqliyah. Yang kedua, ada al-ulum al-naqliyah.
Kemudian materi berikutnya yaitu tentang pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh. Riwayat hidup Muhammad Abduh, ibunya berasal dari suku Arab yang nasabnya sampai pada Umar bin Khattab, sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia menghafal Al-Quran dalam masa 2 tahun, di bawah bimbingan seorang guru yang hafal kitab suci itu. Setelah berjalan 2 tahun, barulah ia mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan di masjid. Karena metode pembelajaran yang kurang tepat, setelah 1,5 tahun belajar, Muhammad Abduh belum mengerti apa-apa. Menurut pernyataannya sendiri, guru-guru cenderung mencokoki murid-murid dengan kebiasaan menghafal istilah-istilah tentang nahwu atau fikih yang tidak mengerti arti-artinya. Kemudian ada pemikiran Muhammad Abduh tentang pendidikan. Pemikiran Abduh tentang pendidikan dinilai sebagai awal kebangkitan umat Islam di awal abad 19. Pemikiran Muhammad Abduh yang disebarluaskan melalui tulisan di majalah Al-Manar dan Al-Urwat Al-Musqah menjadi rujukan para tokoh pembaharu pada dunia Islam, sehingga di berbagai dunia Islam muncul gagasan pendidikan sekolah-sekolah dengan menggunakan kurikulum yang dirintis oleh Abduh. Pendapat Muhammad Abduh tersebut di Mesir sendiri mendapat sambutan dari sejumlah tokoh pembaharuan. Menurut Abduh, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk kepribadian moral agama dan yang dengannya diharapkan mampu menumbuhkan sikap politik, sikap sosial, jiwa gotong royong, dan semangat ekonomis. Kesalahan sistem pendidikan dan orientasi serta tujuannya mengakibatkan kelemahan umat Islam yang sekaligus memperlemah dan memperendah agama Islam. Walaupun pemikirannya mencakup berbagai segi, namun bila diteliti dalam menggagaskan ide-ide pembaharuan, Abduh lebih menitik beratkan pada bidang pendidikan. Metode Muhammad Abduh mengubah cara memperoleh ilmu dengan metode menghafal, dengan metode rasional dan pemahaman. Ia juga menghidupkan kembali metode munazarah dalam memahami pengetahuan dan menjauhkan metode taklid buta terhadap para ulama. Ia juga mengembangkan kebebasan ilmiah di kalangan mahasiswa Al-Azhar. Ia juga menjadikan bahasa Arab yang selama ini hanya merupakan ilmu yang tidak berkembang menjadi ilmu yang berkembang yang dapat dipergunakan dengan menerjemahkan teks-teks pengetahuan modern ke dalam bahasa Arab. Selain itu, Abduh juga telah membuat sebuah metode yang sistematis dalam menafsirkan Al-Quran yang didasarkan pada 5 prinsip, yaitu yang pertama, menyesuaikan peristiwa-peristiwa yang ada pada masanya dengan nas-nas Al-Quran. Kemudian yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai sebuah kesatuan. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai dasar untuk memahami ayat. Yang keempat, menyederhanakan bahasa dalam penafsiran. Kemudian yang kelima, tidak melalaikan peristiwa-peristiwa sejarah untuk menafsirkan ayat-ayat yang turun pada waktu itu. Kemudian materi selanjutnya yaitu pemikiran pendidikan Ahmad Dahlan. 1912 didirikannya Ormas Islam di Indonesia, ialah Muhammadiyah yang didirikan oleh Ahmad Dahlan. Beliau termasuk tokoh pembaharu yang konkret di bidang pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan pada mudanya bernama Muhammad Darwis, berasal dari keluarga berpengaruh dan terkenal di Kesultanan Yogyakarta. Secara biografi silsilahnya bisa sampai ke Maulana Malik Ibrahim. Beliau lahir dari pernikahan Kiai Haji Abu Bakar bin Sulaiman dan Nyai Hajah
Abu Bakar pada tahun 1869 di Kauman, tempat tinggal orang-orang soleh di Yogyakarta. Tujuan organisasi ini adalah memajukan pendidikan dan ilmu pengetahuan dari Hindia Belanda berdasarkan ajaran Islam dan meningkatkan kehidupan beragama di antara para anggotanya. Dengan tujuan ini berarti Muhammadiyah sudah menasional, yaitu bagi seluruh lapisan manusia Indonesia. Lambat laun mamalia berkembang di seluruh Pulau Jawa dan menjadikan berbagai cabangnya di wilayah Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Muhammadiyah dengan tujuan ini tidak pernah meninggalkan prinsip-prinsip keagamaannya dan tidak pernah menjadikan satu partai politik walaupun para pemimpinnya cenderung memperhatikan aktivitas politiknya. Untuk melaksanakan tujuan tersebut, menurut berbagai aktivitas telah dilakukan Muhammadiyah, yaitu 1. Mendirikan, memelihara, dan membantu lembaga-lembaga pendidikan yang memberikan mata pelajaran umum di samping mata pelajaran tentang dasar-dasar agama. Kemudian yang kedua, pertemuan-pertemuan antara anggota dan para sistematisannya untuk bersama-sama membahas soal-soal dalam agama Islam. Yang ketiga, mendirikan dan memelihara ataupun memberikan bantuan kepada tempat-tempat peribadatan dan tempat orang sholat, atau memberikan bantuan untuk menerbitkan buku-buku, piagam-piagam, brosur-brosur, dan surat-surat kabar yang merupakan media penyebaran agama Islam yang bagaimanapun juga tidak boleh berlawan dengan hukum undang-undang negara dan kesusilaan. Materi selanjutnya yaitu pemikiran pendidikan menurut Hasyim Asy'ari, NU. Konsep pendidikan Kiai Hasyim Asy'ari. Yang pertama, urgensi pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Urgensi pendidikan menurut Kiai Hasyim Asy'ari paling tidak terdapat 2 kualifikasi. Yang pertama, arti penting pendidikan adalah untuk mempertahankan predikat makhluk paling mulia yang dilekatkan pada manusia itu. Hal itu tampak pada uraian-uraiannya tentang kekuatan dan ketinggian derajat orang yang berilmu atau ulama, bahkan dibandingkan dengan ahli ibadah sekalipun. Yang kedua, urgensi pendidikan terletak pada kontribusinya dalam menciptakan masyarakat yang berbudaya dan beretika. Rumusan itu tampak pada uraian tentang tujuan mempelajari ilmu, yaitu semata-mata untuk diamalkan. Kemudian ada tujuan pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang pertama, ilmu mengetahui yang tercela dan dilarang, artinya ilmu pengetahuan yang tidak dapat diharapkan kegunaannya baik di dunia maupun di akhirat, seperti ilmu sihir, nujum, ramalan nasib, dan sebagainya. Yang kedua, ilmu pengetahuan yang dalam keadaan tertentu menjadi terpuji, tetapi jika mendalaminya menjadi tercela, artinya yang sekiranya mendalami akan menimbulkan kekacauan pikiran sehingga dikhawatirkan menimbulkan kufur, misalnya ilmu kepercayaan dan ilmu kebatinan. Yang ketiga, ilmu pengetahuan yang terpuji, yaitu ilmu-ilmu pelajaran agama dan berbagai macam ibadah. Ilmu-ilmu tersebut dapat mensucikan jiwa, melepaskan diri dari perbuatan-perbuatan tercela, membantu mengetahui kebaikan dan mengerjakannya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari ridhonya, dan mempersiapkan dunia ini untuk kepentingan di akhirat. Kemudian pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Untuk menuangkan pemikirannya tentang pendidikan Islam, Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah merangkum sebuah kitab karangannya yang berjudul Adab Al-Alim wa Al-Muta'alim. Dalam kitab tersebut, beliau merangkum pemikirannya tentang pendidikan Islam ke dalam 8 poin, yaitu yang pertama,
keutamaan ilmu dan keutamaan belajar mengajar. Yang kedua, etika yang harus diperhatikan dalam belajar mengajar. Yang ketiga, etika seorang murid kepada guru. Yang keempat, etika seorang murid terhadap pelajaran dan hal-hal yang harus dipedomi bersama guru. Yang kelima, etika yang harus dipedomi seorang guru. Yang keenam, etika guru ketika dan akan mengajar. Ketujuh, etika guru terhadap murid-murid. Yang kedelapan, etika terhadap buku, alat untuk memperoleh belajar dan mengajar. Kemudian materi yang terakhir yaitu tentang pemikiran pendidikan menurut Persatuan Islam, biasa disebut Persis. Sejarah berdirinya Persatuan Islam atau Persis. Persis didirikan di Bandung pada tanggal 12 September 1923. Persatuan Islam ini berdiri ketika di daerah-daerah lain itu telah mengadakan pembaharuan di dalam agama, dan di Bandung ini terlihat agak lambat di dalam mulai pembaharuan dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Penyebaran pemikiran Persis dilakukan dengan berbagai macam cara, diantaranya adalah dengan adanya pertemuan umum, tabligh akbar, khutbah-khutbah, kelompok-kelompok studi, dan juga dengan berbagai macam media yang dapat diperluas dan dibaca oleh masyarakat luas. Media tersebut diantaranya adalah majalah-majalah, kitab-kitab, atau pamflet-pamflet. Usaha-usaha pendidikan Persatuan Islam atau Persis. Yang pertama ada madrasah. Dalam bidang pendidikan, Persis mendirikan sebuah madrasah yang mulanya dimaksudkan untuk anak-anak di anggota Persis, tetapi kemudian madrasah ini diluaskan untuk dapat menerima anak-anak lain. Kemudian yang kedua ada pesantren. Persis mendirikan sebuah pesantren itu di Bandung pada bulan Maret 1936 untuk membentuk kader-kader yang mempunyai keinginan untuk menyebarkan agama. Yang ketiga ada kursus-kursus. Kursus-kursus tersebut disediakan untuk anak-anak muda yang telah menempuh sekolah menengah pemerintah dan memiliki minat untuk mendalami agama Islam dengan maksimal. Jadi kursus-kursus keagamaan tersebut tidak dikhususkan bagi para anggota Persatuan Islam, tetapi juga untuk semua masyarakat yang ingin mendalami agama Islam. Yang keempat ada percetakan. Sebuah percetakan untuk majalah yang berbahasa Indonesia dengan tulisan Jawa. Majalah-majalah yang diterbitkan membicarakan masalah-masalah agama tentang adanya pertentangan dari pihak-pihak non-Islam. Nama-nama majalah itu antara lain Al-Fatwa, Al-Taqwa, Al-Lisan, dan majalah Soal Jawab. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena di sini saya juga masih belajar. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.